Karena bagaimanapun juga saya merasa apa yang terjadi saat ini, apa yang saya rasakan saat ini, apa yang bisa saya raih saat ini, itu pasti pasti berasal dari dukungan dan juga doa dari orang tua. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Tentunya kita hari ini masih dalam wawancara eksklusif bersama dengan salah satu narasumber saya. Kalau kemarin saya sudah mewawancarai sang suami yaitu Mas Rafikul, tentunya hari ini saya akan mewawancarai lanjutan dari wawancara kita kemarin tentang pasutri yang patut kita banggakan sebagai masyarakat Lampung ini ya Tribuners, karena pasutri ini telah berhasil mendapatkan beasiswa S3 doktoral di Jepang sana. Dan saya di sini sudah terhubung bersama dengan Mbak Endah. Halo Mbak Endah, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak nih Mbak Endah sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung ya, walaupun kita via Zoom belum sempat untuk face to face, tapi Mbak Endah sudah mau nih untuk bergabung bersama kita. Mbak Endah, tentunya kita akan selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang dengan Mbak Endah ini untuk mengenai beasiswa nih Mbak Endah. Karena kan beasiswa ini yang Tribuner semua ini pada penasaran. Kira-kira Mbak Endah ini dan sang suami mendapatkan beasiswa apa? Mungkin juga kita bakalan dengerin cerita-cerita Mbak Endah ya, bagaimana sih kehidupan di Jepang sana, dan tentunya mudah-mudahan tayangan ini bisa menginspirasi Tribuners yang nonton pada hari ini. Oke, untuk mula-mulanya saya bakal mengulas lagi nih Tribuners ya, untuk Tribuners di rumah yang mungkin belum menonton atau sudah lupa nih tayangan yang lebih dulu tayang yaitu Mas Rafikul. Di sini saya akan membacakan bahwasannya di sini Mbak Enda juga berhasil ya, sudah berhasil menyelesaikan studinya. Kalau tidak salah di 2021 kemarin ya Mbak Enda? Saya tahun ini selesainya, Oh, tahun ini. Oh 2023. iya. Oh, yang 2021 Mas Rafikul kalau nggak salah ya? Oh, iya, iya, Ya, iya. oke, saya sempat lupa nih Tribuners ya. Oke, em, Mbak Endah ini telah menyelesaikan studinya di tahun ini ya, berarti Tribuners 2023 dengan meraih gelarnya yaitu Dr. Eng Endah Kinaria Palupi SSI MSI. Jadi Mas Rofikul dan juga Mbak Endah ini merupakan putra-putri asal Lampung yang menerima beasiswa S3 di Jepang ya Tribuners, dengan universitas yang sama dan tentunya fakultas yang sama. Ini ada di Graduate School of Science and Technology Kwansei Gakuin University Jepang. Itu nama universitasnya. Benar ya Mbak ya? Betul, Oke, kalau mungkin betul pelafalan Mbak. saya agak ada yang salah-salah, mohon dimaklumi Mbak ya. Oke Mbak Endah, senang sekali rasanya saya bisa menyapa Mbak Endah walaupun via Zoom seperti ini. Mbak Endah, tapi untuk mengawali awalnya kita pengen tahu dulu dong Mbak Endah, mungkin Mbak Endah bisa ceritakan pengalamannya sedikit bagaimana Mbak Endah bisa pada akhirnya mengambil dan mendapatkan beasiswa di sana. Beasiswa ini beasiswa semacam apa dan bagaimana sih Mbak Endah bisa menemukan informasi beasiswa terkait ini Mbak Endah? Silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah saya mencoba menjawab dan berbagi sedikit yang dari pengalaman saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jadi untuk beasiswa di awal target saya untuk melanjutkan studi S3 ini, mula-mula saya mendaftar beasiswa Max dan juga ada beasiswa lain. Jadi sebenarnya ada berbagai jenis beasiswa untuk ke Jepang ini. Ada yang dari Indonesia seperti LBDP yang terkenal, atau juga bisa dari pemerintah Jepang itu sendiri. Nah, pada saat itu saya mencoba mendaftar beberapa seperti Max. Kemudian ada juga beasiswa namanya Rotary Yoneyama. Tapi pada saat itu eh, belum rezeki gitu. Jadi saya belum lulus. Tetapi di tahun 2000, waktu itu tahun 2019, nah pada saat itu posisinya saya sudah eh, menjalin hubungan gitu ya. Maksudnya udah berkomunikasi dengan calon profesor tempat saya mau eh, masuk S3, dan kemudian alhamdulillahnya
profesor ini memiliki dana pribadi gitu. Jadi untuk tahun pertama beliau mau gitu, beliau bersedia mensupport gitu. Jadi beasiswanya beasiswa independen dari Sensei untuk tahun pertama. Nah, selanjutnya karena saya sudah mendapat bekal nih, istilahnya saya sudah mendapat bekal. Oh, saya sudah mendapat beasiswa untuk tahun pertama, jadi saya yakin gitu untuk melanjutkan prosesnya. Kemudian saya mendaftar ujian masuk di kampus seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah saya lulus untuk ujian masuk, kemudian resmi menjadi mahasiswa itu di April 2020. Nah, setelah itu mengikuti apa namanya program lah ya, maksudnya mengikuti kalau S3 itu kan kalau untuk di Jepang khususnya itu tidak ada perkuliahan seperti di kelas, tapi basisnya itu riset. Jadi benar-benar full ada di laboratorium, kita bekerja, kita ya meneliti lah, memecahkan suatu masalah dan sebagainya. Sembari saya mencari beasiswa gitu. Jadi kan untuk tahun berikutnya gitu, untuk tahun kedua dan tahun ketiga. Nah, alhamdulillahnya untuk di tahun pertama itu saya kan mendaftar juga beberapa beasiswa seperti itu. Nah, saya mendapat beasiswa dari pemerintah Hyogo. Jadi kebetulan Kwanseigakuin University ini kan ada beberapa kampus gitu, kayak beberapa apa namanya cabang gitu ya. Dan yang Fakultas Sains dan Teknologi ini ada di ada di provinsi Hyogo gitu. Jadi saya mendapat beasiswa dari provinsi Hyogo gitu, namanya beasiswa Hyogo gitu. Kemudian uh, untuk tahun ketiganya saya mendapat nominasi kalau ini. Jadi dari kampus itu, jadi kalau kita udah nyampe di Jepang nih, ada berbagai cara lagi gitu untuk mendapatkan beasiswa. Kita bisa apply secara mandiri gitu, secara langsung bisa ke foundation perusahaan atau ke suatu institusi atau yayasan yang sosial gitu, atau juga nominasi dari kampus seperti itu. Kalau nominasi dari kampus kita nggak pernah tahu kayak kriterianya itu gimana, ataukah saya kira-kira masuk nggak ya kriteria ini. Nah, itu kita benar-benar nggak tahu. Tetapi ketika pihak kampus itu menilai bahwa saya punya kandidat, nah setelah itu mereka atau pihak apa namanya yang menghubungkan antara kampus dengan sponsor itu akan menghubungi si mahasiswanya. Nah, pada saat itu saya dapat nominasi untuk beasiswa Ichikawa, namanya Ichikawa International Scholarship Foundation. Dan itu ternyata beasiswa Ichikawa ini kan Ichikawa diambil dari nama ya, nama Ichikawa. Nah, Bapak Ichikawa ini adalah pendiri perusahaan Zojirushi. Nah, itu juga salah satunya mempunyai, maksudnya produk dari Zojirushi itu sudah sampai juga di Indonesia, itu seperti rice cooker atau termos kayak gitu dan lain-lain sebagainya. Wah, luar biasa banget nih Mbak Enda. Ternyata memang beasiswa itu perlu untuk dicari ya Mbak gitu. Jadi nggak semerta-merta tempel-tempel datang gitu Tribuners. Jadi memang harus kita tuh mencari sendiri informasi-informasi, apalagi terkait mungkin informasi beasiswa yang di luar negeri ya Mbak Enda. Nah, kalau menurut Mbak Enda sendiri ada kesulitan nggak sih Mbak untuk orang Indonesia atau pelajar, mahasiswa atau mahasiswa Indonesia itu dalam mengakses atau informasi terkait beasiswa yang ada di Jepang sendiri gitu? Kalau menurut saya untuk di era saat ini gitu ya, kalau untuk akses menurut saya justru lebih mudah karena kan semuanya bisa diakses di internet gitu, dan hampir semuanya itu ada di website resminya gitu, asalkan kita tahu nih nama-nama beasiswanya apa aja, atau kalau misalkan benar-benar kita nggak tahu sama sekali
masukin aja keywordnya, misalkan scholarship untuk di negara mana gitu, di Jepang kah atau di Eropa atau di tempat lain, terus nanti Ya. kan pasti ada tuh muncul daftar nama-nama beasiswanya. Mm-mm. Lalu kita merujuk gitu ke website resminya. Di sana akan apa namanya, terdapat gitu informasinya, dari mulai dari deadline-nya kapan, kemudian bagaimana cara apply-nya, kan ada yang dari email atau ada kita harus seperti bikin akun sesuatu Mm-mm. dulu seperti itu, dan juga syarat-syaratnya. Itu menurut saya sih kalau sekarang itu Lebih gampang mudah. ya Mbak kalau untuk Ya, lebih aksesnya. lebih mudah. Karena Oke. kalau dulu itu bener-bener ya nggak dulu banget sih, maksudnya kayak sekitar tahun 2018 2019 itu apa ya, belum terlalu banyak gitu. Jadi kayak contohnya pada saat itu saya benar-benar cuman tahunya beasiswa Max gitu, dan itu tuh pada saat itu saya daftarnya itu kayak harus ke dubes Jepang kayak gitu, yang Oke. Mm-mm. ngirim surat ke Jakarta seperti itu. Belum kayak misalkan lewat email gitu, belum pada saat itu. Oke. Jadi Nah, bener-bener nyari beasiswanya itu nunggu gitu, nggak bisa kayak oh setelah ini saya coba lagi yang lain gitu. Tapi pada saat itu belum tahu, jadi kayak bener-bener setelah apply ya udah kita cuma nunggu. Nanti kalau misalkan lolos atau nggak lolos, sedangkan nunggunya kan itu memakan waktu ya kayak iya. beberapa bulan. Gitu. Oke. Kalau Mbak Enda sendiri jarak pengumuman dengan apa namanya beasiswa yang Mbak Enda ambil ini jaraknya berapa lama tuh Mbak Enda? Bisa Kalau dinyatakan. yang kemarin itu sekitar 1,5 bulan, karena posisinya kan itu beasiswa lanjutan ya, maksudnya Mm-mm. bukan beasiswa dari awal yang kita belum resmi jadi siswa, tapi setelah saya udah masuk jadi mahasiswa, kemudian ternyata ada pengumumannya itu sekitar bulan November kalau nggak salah, Mm-mm. itu saya udah apply, terus dapat pengumumannya itu pada bulan Januari gitu. Oke. Nah, kalau untuk Mbak Enda sendiri ini fokus atau fokus masalah, bukan fokus masalah, fokus penelitiannya nih Mbak Enda. Ini fokusnya tertuju sama apa? Kayaknya sains ya Mbak ya? Iya, jadi kebetulan alhamdulillah jurusan saya di sini tuh ngambil jurusannya nanoteknologi for sustainable energy. Nah, di jurusan saya ini lebih ke apa ya? eh, Tentang bagaimana pemanfaatan teknologi, tapi untuk aplikasinya itu yang sustainable gitu. Nah, kalau di lab yang saya daftar gitu, Hmm? ini ada tiga topik utama penelitian, yaitu tentang secondary baterai, Hmm? terus ada film tipis, transistor, dan satu lagi tentang solar cell. Nah, saya mengambil topik tentang thin film transistor. Nah, transistor ini nantinya eh, kalau yang dikembangkan di sini itu untuk aplikasi ke layar layar handphone contohnya, atau Hmm? layar televisi seperti itu. Oke. Pokoknya untuk gadget gitu ya. Hmm. Nah, yang kalau sekarang kan ini ya, apa namanya, sudah ada tuh yang namanya resolusi 4K kayak gitu. Nah, sekarang itu kita tuh mengembangkan yang lebih tinggi lagi gitu, kayak ya contohnya yang lagi dikembangkan tuh 8 gitu, 8K. Jadi Oke. membuat benar-benar dari materialnya, kemudian kita bikin device-nya, Hmm? tapi tapi nanti si device ini tuh nggak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi kita harus apa ya? Kita harus koneksikan, integrasikanlah dengan berbagai komponen yang lain. Gitu. Oke. Nah, kalau dari cerita Mas Rofikul kemarin nih Mbak Endah, Mas Rofikul tuh memang sudah dari sekolah ya, sudah dari SMA atau SMP gitu katanya suka dengan ilmu-ilmu sains. Nah, itu Mbak Endah seperti itu juga atau memang bagaimana nih Mbak? Suka juga dari dulu ilmu sains atau bagaimana? Iya, bisa dibilang seperti itu karena dulu waktu saya SD itu bapak
bapak saya kan kebetulan guru, Mm-mm. guru apa namanya, guru IPA gitu. Tapi kan kalau SD itu sebenarnya ngajarnya apa aja, cuman Iya. bapak saya itu selalu membelikan buku-buku science gitu. Jadi Oke. dulu itu tertariknya karena baca buku sih gitu. Tapi Mm-mm. setelah mulai SMP gitu mulai dilepas, kayak diberi kebebasan mana yang kamu suka gitu. Tapi karena saya sudah terlanjur mungkin komposisi buku bacaan saya lebih banyak ke science gitu. Jadi saya jadi suka fisika, Oke. terus ternyata dapat support juga kan dari Mm-mm. guru-guru kalau misalkan oh kayaknya ini dia sukanya fisika. Jadi dulu itu pernah apa namanya diikutkan olimpiade-olimpiade fisika seperti itu. Oke. Jadi memang sudah dari dulu juga ya mungkin Mbak Enda ternyata suka nih dengan ilmu sains loh Tribuners ya. Nah, Mbak Enda kan selaku Muslim di Jepang, itu ada kesulitan nggak sih Mbak untuk karena memakai hijab mungkin, identitas, terus juga mencari makanan, cuacanya, itu bagaimana sih Mbak? Mungkin bisa diceritakan nih dengan kita Tribuners ya yang ada di Indonesia ini bagaimana tuh perjalanan dan juga cerita Mbak Enda. Baik, kalau untuk menggunakan hijab, alhamdulillah saya belum pernah mengalami semacam diskriminasi seperti itu. Jadi Mm-mm. menurut saya justru ini tuh apa ya di luar ekspektasi saya gitu. Seperti Mm-mm. awal-awal kan saya khawatir juga nanti gimana ya gitu. Tapi ternyata alhamdulillah sama sekali nggak pernah mendapatkan sikap diskriminatif dari masyarakat atau dari kampus sendiri gitu. Jadi mereka welcome, alhamdulillah. Nggak mau permasalahkan kalau untuk jilbab gitu, Mm-mm. apalagi di kampus gitu. Kita juga di kampus kita juga disediakan gitu, Mm-mm. difasilitasi satu ruangan khusus untuk kita boleh gitu sholat di situ seperti itu. Nah, kalau untuk dari makanannya nih Mbak, bagaimana? Sulit nggak sih Kalau untuk mencari makanan makanan yang halal gitu di sana? Kalau makanan yang halal nggak sulit. Ini dari tahun ke tahun ya, dari 2019 sampai sekarang itu menurut saya di tahun mulai dari 2021, iya, atau 2022 itu semakin banyak produk-produk halal yang disediakan di supermarket Oke. dan itu tuh Mm-mm. sangat dekat gitu diakses gitu. Mm-mm. Terus kalau misalkan makanan cocok atau tidak gitu ya, itu tergantung selera menurut saya. Terus Mm-mm. karena sudah terbiasa masakan Indonesia, jadi saya sih lebih suka dan lebih sering masak sendiri gitu. Masak sendiri. Jadi lebih sering masak sendiri ya Mbak Enda ya? Karena Iya, memang kan karena juga masak sendiri lebih lebih enak, lebih hemat. Kita juga bisa mengkontrol masakannya seperti apa iya, gitu ya. Kehigienitasannya juga kita tahu gitu. iya Nih, betul. nah dengar-dengar juga Mbak Endah ini sempat menjadi mahasiswa terbaik 2 kali ya Mbak ya di universitas kalau nggak salah. Waktu itu pernah Iya, mendapatkan penghargaan Haruka Yamada Award dan juga Nita Award di tahun 2020 dan juga 2021. Ini benar nggak Mbak Endah? iya. Di Benar tahun ya Mbak? Wow, 2020, keren banget. di tahun 2020 itu Mm-mm. saya ikut apa namanya Hatsuka Yamada Award. Mm-mm. Dan ternyata alhamdulillah termasuk yang mendapat penghargaan itu gitu pada saat itu. Jadi Haruka Yamada Award dan juga Nita Award ini adalah award khusus untuk eh, apa namanya untuk mahasiswa mahasiswa S2, S3 dan juga peneliti yang Mm-mm. perempuan. Jadi memang dikhususkan untuk perempuan, untuk sebagai bentuk support gitu untuk peneliti-peneliti perempuan. Karena kan di Jepang sendiri untuk biasanya nih kalau S2, S3 itu jarang banget perempuan gitu. Jadi ini tuh salah satu bentuk support mereka supaya kita itu semangat gitu. Apalagi untuk di sains dan teknologi sendiri perempuan itu masih jumlahnya lebih sedikit gitu dibandingkan laki-laki. Mm-mm. Jadi pada saat itu saya
disarankan nih dari sensei untuk coba kamu ikut, siapa tahu dapat seperti itu. Walaupun saya nggak percaya diri karena kan Mm-mm. saya maksudnya eh, dari Indonesia gitu. Jadi saya merasa banyak banget yang harus saya kejar dan kalaupun gimana ya untuk mendapatkan itu, tapi perasaan saya untuk mendaftar aja sepertinya saya itu masih jauh deh kayaknya dari kriteria gitu. Tapi karena sensei ngasih semangat, jadi ya udah deh, saya daftar gitu, Bismillah. Dan ternyata alhamdulillah dapet itu di tahun 2020 Harukaya Madaot. Pada saat itu di kampus Wansegaku ini itu ternyata dua yang Mm-mm. dapat itu. Gitu. Saya dengan satu lagi ada mahasiswa S3 dari jurusan lain. Sama-sama perempuan gitu. Oke, luar Kemudian biasa banget loh ya, Tribuners. Ini masih ada yang Nita Award ya? ya. Nah, kalau Nita Award ini sama juga khusus Mm-mm. untuk perempuan. Cuman pada saat itu saya kurang tahu maksudnya untuk seleksinya itu diambil berapa orang gitu. Karena pada saat pengumuman ternyata ada banyak sekali gitu, kayaknya sekitar mungkin lebih dari 10 gitu. Nah, Oh, oke. perbedaannya kalau Haruka Yamada Award ini kayak lebih ke global, lebih ke apa ya? Maksudnya eh, pesertanya itu terbatas hanya Mm-mm. dari kayak beberapa kampus gitu. Tapi kalau misalkan Nita Award ini tuh dia yang memberikan award ini tuh adalah kampus gitu. Jadi eh, semua departemen yang ada di sains dan teknologi itu boleh daftar gitu. Makanya yang dapat juga banyak gitu. Lebih banyak daripada Haruka Yamada Award. Oke. Tadi kita udah bahas ya Tribuners, udah dengerin juga cerita dan juga ini sangat inspiratif banget nih untuk kita ya, apalagi masyarakat Lampung. Kita tuh harus bangga banget ada Mbak Endah di sana dan juga Mas Rofikul yang tentunya mudah-mudahan itu bisa menjadi kiblat kita nih dalam di dunia pendidikan. Nah Mbak Endah, mungkin kita pengen tanya nih Mbak Endah ada nggak sih rasa kangennya gitu sama Indonesia nih? Kira-kira udah berapa lama di Jepang Mbak Endah? Di Jepang berarti udah 3 tahunan, Mm-mm. sekitar sekitar 3 tahun. Kalau kangen, ya pasti kangen banget, apalagi seperti suasana saat ini kan, suasana Ramadan gitu. Biasanya kalau dulu itu, ya semisalkan pun pas pada saat Ramadan itu belum bisa berkumpul, tapi kan Lebaran pasti pulang gitu. Mm-mm. Tapi sekarang karena jauh banget, jadi ngerasa beda gitu. Oke, jadi mungkin beda Jadi ya kangen kangennya. banget, iya. Lebih kangennya ke keluargaan gitu ya Mbak Endah ya. Iya. Kalau untuk dari makanan sendiri gitu Mbak Endah ada nggak sih yang mungkin dikangenin Mbak Endah di Lampung ini ataupun di Indonesia nih yang nggak Mbak Endah temukan di Jepang gitu? Ada, khususnya makanan-makanan yang aku nggak bisa bikin. Dan kalau misalkan kangen, tapi contoh misalkan pecel gitu ya, Mm-mm. pengen pecel. Tapi kan di sini ada jualannya kacang tanah, terus ada Mm-mm. sayur-sayuran, walaupun sayuran hijaunya terbatas gitu. Mm-mm. Tapi kita bisa bikin gitu. Tapi kalau misalkan yang lain-lain itu contohnya apa ya? Misalkan kayak menu-menu di nasi Padang gitu, yang Mm-mm. kompleks gitu, itu kan saya nggak bisa masak semuanya Iya gitu. iya iya bener-bener. Atau Atau jualan nasi padangnya di sana bakso, gitu nggak ada ya Mbak Endah ya? iya. Jadi makanan-makanan yang Mm-mm. makanan-makanan spesifik yang kita susah untuk bikin, yang rasanya sama gitu. Itu kangen banget. Oke, jadi tentunya ada ya untuk Mbak Endah sendiri dan juga suami gitu ya, makanan ataupun suasana yang dikangenin di Indonesia, apalagi khususnya Lampung ini tanah kelahirannya nih Tribuners. Jadi mau sejauh apapun langkah, kampung halaman itu rasanya memang sangat merindukan gitu ya Mbak Endah ya. Iya, Oke, betul-betul. Mbak Endah, kalau untuk kedepannya ada rencana untuk pulang ke Indonesia atau memang menetap jangka panjang nih Mbak Endah untuk di Jepang sendiri?
Kalau untuk dalam waktu dekat, eh, alhamdulillah karena kemarin sekitar setengah tahun ya, 1 semester sebelum kelulusan itu, saya kan daftar postdoktoral dan ternyata alhamdulillah lulus gitu. Jadi saya dalam waktu dekat ini kerja dulu di sini di kampus yang sama. Nah, istilahnya mencari atau memperkaya keilmuan dan juga pengalaman gitu, pengalaman dalam riset. Tetapi kalau untuk jangka panjang, ya saya pengennya pulang ke Indonesia gitu. Karena Oke. bagaimanapun juga di Indonesia itu tetap lebih enak sih. Oke, terima kasih banyak Mbak Enda sudah bergabung bersama dengan Tribun Lampung hari ini, sudah menceritakan kisah inspiratif dan mudah-mudahan Tribuners yang nonton dan saya sendiri ini bisa semakin terpacu ya Mbak Enda, bisa seperti Mbak Enda dan Mas Rofiko juga tentunya. Sebelum kita tutup mungkin Mbak Enda bisa kasih closing statement dan juga kata-kata mutiaranya nih untuk Tribuners di rumah. Silakan Mbak Enda. Oke. Mungkin kalau dari saya, eh, pesan atau motivasinya itu begini, berbakti dengan orang tua, kemudian menjaga hubungan baik dengan orang tua terutama gitu. Karena bagaimanapun juga saya merasa apa yang terjadi saat ini, apa yang saya rasakan saat ini, apa yang bisa saya raih saat ini, itu pasti pasti berasal dari dukungan dan juga doa dari orang tua gitu. Iya. Jadi benar-benar apa ya, eh, menyayangi orang tua, kemudian setiap saat itu meminta doa dari orang tua gitu. Insya Allah itu salah satu kunci utama keberhasilan atau apa yang kita raih saat ini. Benar-benar benar. Karena suatu kesuksesan anak itu pasti itu nggak lepas ya Mbak Endah dari dorongan dan juga doa dari orang tua. Apalagi kita nih mungkin Betul. Tribuners yang masih banyak gitu ya lalainya. Nah jangan salah loh, mungkin itu untuk Tribuners di rumah yang sudah berhasil atau sukses, itu mungkin salah satu doa dari orang tuanya tuh terkabul ya kan ya gitu. Nah terima kasih banyak Mbak Enda sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan tayangan wawancara khusus bersama dengan Mbak Enda dan saya juga tentunya Kusuma Syaifah. Pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.